Halo semuanya, jadi pada hari ini kelompok kami yaitu grup 11 akan mempresentasikan apa itu firmware dan bagaimana cara menggunakannya. Berikut adalah 3 anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri yaitu Fugensia Sainaliru dan 2 teman saya yaitu Michael Nathan Laswardi dan juga Sabita Isnina Hasan. Video ini terdiri dari 3 bagian, yang pertama background, kedua product knowledge, dan yang ketiga bagaimana caranya menggunakan firmware itu sendiri. VMware merupakan perusahaan teknologi global yang mengkhususkan diri dalam penyediaan perangkat lunak dan layanan berbasis virtualisasi. VMware sendiri didirikan di Silicon Valley yang merupakan pusat inovasi teknologi dunia oleh sekelompok profesional di bidang teknologi informasi yang ingin mengubah cara perusahaan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi. VMware sendiri mengembangkan perangkat lunak virtualisasi pertama yang memungkinkan penggunaan beberapa sistem operasi pada satu perangkat keras fisik. Nah, ini merupakan terobosan yang besar karena sebelumnya setiap sistem informasi memerlukan perangkat keras yang terpisah. VMware dikenal dengan teknologi hypervisor mereka, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan berbagai sistem operasi berjalan di atas satu komputer fisik secara bersamaan. Ini adalah inti dari virtualisasi yang memungkinkan pembagian sumber daya perangkat keras secara efisien. Dengan virtualisasi, perusahaan dapat mengolah server dan data center mereka dengan lebih efisien, sehingga mengurangi biaya perangkat lunak dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik, serta memudahkan skalabilitas dan pemeliharaan sistem teknologi informasi. VMware merupakan salah satu pionir yang memperkenalkan konsep cloud computing yang memungkinkan perusahaan untuk menyewa sumber daya teknologi informasi seperti server dan juga penyimpanan data daripada membangun infrastruktur fisik mereka sendiri. Dengan VMware Cloud, perusahaan dapat membangun dan mengelola data center pribadi atau hybrid yang lebih terintegrasi dengan cloud public, sehingga memungkinkan kelincahan dan juga penghematan biaya. VMware Cloud Foundation menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga layanan cloud dalam satu platform yang mudah untuk digunakan. Selanjutnya adalah product knowledge dari VMware. Yang pertama, ada teknologi utama yang dipakai oleh VMware. Yang pertama itu ada VMware ESXi, atau bisa disebut juga sebagai hypervisor. Gunanya untuk memberikan efisiensi tinggi melalui isolasi perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada keunggulan teknis, yaitu bare metal architecture, yang memungkinkan performa lebih baik dibandingkan hypervisor berbasis host seperti Microsoft Hyper-V. Lalu ada NSX, atau juga dikenal sebagai virtualisasi jaringan, berguna untuk mengurangi kebutuhan perangkat keras jaringan dengan solusi perangkat lunak yang mendukung segmentasi mikro, atau microsegmentation, untuk keamanan yang lebih baik. Selanjutnya ada vSphere. Ini dibagi jadi 3. Pertama ada vMotion, yaitu migrasi mesin virtual tanpa downtime. DRS, yang membantu mendistribusikan beban kerja secara otomatis di server. Dan ada storage vMotion, migrasi penyimpanan VM secara live untuk menghindari downtime. Selanjutnya ada Tanzu, yaitu mempermudah orkestrasi aplikasi berbasis kontainer dan Kubernetes, yang mendukung infrastruktur cloud native. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari VMware. Dimulai dari keunggulannya, yang pertama itu efisiensi biaya. VMware membantu perusahaan mengurangi biaya teknologi informatika hingga 50% dengan konsolidasi server. Nah, dari statistiknya sendiri, 70% perusahaan Fortune 500 menggunakan VMware untuk mengelola data center mereka. Yang kedua, yaitu dampak lingkungan positif. Mengurangi konsumsi energi server sehingga mendukung inisiatif keberlanjutan. Yang ketiga, ada fleksibilitas operasional, yaitu VMware memungkinkan perusahaan beralih dari model data center tradisional ke hybrid cloud dengan mudah. Yang keempat adalah keamanan data. Solusi NSX terbukti mengurangi resiko serangan cyber pada jaringan internal hingga 40%. Ini bersumber dari Gartner. Dan yang kelima, ada kompatibilitas yang luas. VMware mendukung berbagai platform cloud seperti AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform, memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk memilih penyedia layanan cloud terbaik. Untuk kekurangannya, yang pertama itu ada biaya tinggi. Lisensi dari VMware untuk solusi seperti vSphere Enterprise Plus bisa mencapai ribuan dolar per server, hingga tidak ideal untuk usaha kecil. Yang kedua adalah kompleksitas instalasi dan pengelolaan. Implementasi NXX atau Tanzu memerlukan pelatihan khusus dan keahlian teknis yang tinggi. Yang ketiga, ada ketergantungan pada vendor. Organisasi yang heavily invested pada VMware cenderung terikat pada ekosistem mereka, sehingga mengurangi fleksibilitas untuk beralih ke solusi lain. Dan yang keempat adalah kinerja kompetitor. Solusi open source seperti Proxmox VE menawarkan alternatif dengan biaya yang lebih rendah, meski dengan fitur yang lebih terbatas. Selain keunggulan dan kelemahan dari VMware, ada pula competitive advantage dari VMware. Yang pertama, VMware memiliki teknologi yang matang dan diadopsi secara luas di industri. Lalu, VMware juga memiliki solusi end-to-end yang mencakup virtualisasi, pengelolaan integrasi cloud. Yang terakhir, VMware memiliki dukungan komunitas dan ekosistem mitra yang luas. Nah, perbandingannya dengan para kompetitor dari VMware, yang pertama ada VMware versus Microsoft Hyper-V. VMware menawarkan fitur vMotion yang tidak ada di Hyper-V, namun Hyper-V memiliki lisensi lebih murah, cocok untuk small medium business. Selanjutnya ada VMware versus Proxmox BE. Proxmox adalah alternatif open source dengan biaya lisensi nol, tetapi kurang matang dalam fitur seperti NXX. Yang terakhir ada VMware versus Oracle VirtualBox. VirtualBox lebih cocok untuk kebutuhan virtualisasi desktop, sementara VMware lebih unggul untuk skala enterprise. Yang terakhir ada aplikasi nyata dari VMware. Yang pertama adalah data center virtual. VMware digunakan oleh perusahaan seperti Dell Technologies untuk mengelola ribuan server dengan efisiensi tinggi. Yang kedua, disaster recovery.
Bank besar di Asia Tenggara menggunakan VMware Site Recovery untuk memastikan waktu pemulihan sistem kurang dari 15 menit. Yang ketiga adalah Hybrid Cloud Deployment. Perusahaan retail global seperti Walmart memanfaatkan VMware Cloud Foundation untuk mengintegrasikan cloud public dan private. Yang keempat adalah pengembangan aplikasi. VMware Tanzu digunakan oleh startup fintech untuk membangun aplikasi berbasis Kubernetes dengan siklus pengembangan lebih cepat 30%. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Michael Nathan Laswati, dan pada kali ini saya akan share ke teman-teman cara untuk mendownload VMware Workstation untuk versi ini, dimana versinya ada di 16.1.2. Pertama, untuk mendownloadnya ini bisa dicari di internet sendiri, atau juga bisa melalui Notion yang mungkin saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi pertama-tama kita tinggal ke sini saja, pencet yang SharePoint ini, lalu langsung download yang ada di sebelah sini. Lalu setelah di-download, ini di sini saya sudah download, tinggal diklik saja. Lalu akan untuk ngebukanya harusnya ya seperti ini, tinggal di yes saja. Ya, ini ditunggu sebentar. Ya, lalu pas sudah sampai di setup wizardnya, tinggal dipencet next pertama. Lalu ini ada license agreement-nya yang bisa dibaca terlebih dahulu. Lalu kalau misal sudah setuju bisa di-accept. Lalu ini bisa dipindahkan, disesuaikan direktorinya untuk ke mana-kemananya. Namun saya akan taruh di program files yang sudah ditetapkan di sini aja. Dan ini juga bisa ditambahkan, ada additional feature yang bisa kalau ingin ditambahkan. Tapi di sini saya tidak akan tambahkan. Lalu bisa next saja, dan di sini juga bisa dicek products untuk cek product updates on startup-nya bila inginkan, dan juga join VMware ini. Saya di sini bisa centang atau tidak centang. Saya akan centang saja. Dan di sini kita bisa memilih untuk create shortcuts di desktop maupun di program foldernya, menu program. Lalu saya akan bisa pencet install sekarang, dan ini kita menunggu sebentar harusnya. Ya, tadi awalnya mungkin belum ada progres, tapi progresnya saat sudah jalan harusnya lebih cepat. Ya, bila di sini udah muncul Windows seperti ini, bisa langsung di finish saja, dan seharusnya VMware sudah ada di sebelah sini, di bagian Oke, setelah kita sudah download tadi ya, untuk VMware tadi, selanjutnya saya akan memberikan langkah-langkah untuk boot VMware itu dan memasukkan tentunya operating system yang kita inginkan ke VMware itu. Pertama kita bisa buka dulu ya VMware yang kita sudah install tadi. Dan tentunya pertama kita juga perlu mendownload atau install operating system yang kita mau juga, di mana di sini saya akan menggunakan Ubuntu. Di mana Ubuntu saya downloadnya di sini, bisa dicari, bisa ubuntu.com/download/desktop, tinggal dipencet di sini. Dan nanti karena ini sudah size cukup besar ya, dan bila saya lakukan di video akan cukup lama, jadi saya sudah download tadi, dan nanti pas sudah ke download akan keluar seperti ini, ada file yang dimana .iso, pastikan .iso ya. Nah di sini kita akan create kita balik ke VMware tadi, terus kita akan create new virtual machine, dan di new virtual machine ini kita akan browse untuk Ubuntu-nya tadi yang kita sudah download. Dimana kita cari di download tadi, saya downloadnya, lalu saya klik ini, lalu open, pastikan ISO ya, pastikan sudah benar, lalu next. Di sini next kita akan sebenarnya untuk install Ubuntu-nya ini kayak semacam credential aja. Ini kita bisa isi sebenarnya asal aja sih, tapi full name-nya dan username-nya tidak boleh ada huruf besarnya. Dimana sini saya isi misalnya user, full name-nya, username-nya juga saya isi user, password-nya juga saya isi user. Kalau nggak saya isi nama saya aja deh, Mike. Terus ini username-nya namanya saya Mike juga, password kita samain juga aja Mike, dan confirm ini samain ya sama passwordnya. Dan ini perlu diingat ya untuk langkah selanjutnya bila diperlukan. Terus ini kita akan next. Ini setelah itu ini virtual machine name-nya kita bisa namakan apa aja, di mana sini saya tetapkan aja ini Ubuntu 64 bit. Terus untuk location ini seperti workspace ya, dimana workspace kita bisa tentukan juga, dimana saya ada di dokumen virtual machine Ubuntu, dan akan di-create workspace di folder Ubuntu ini. Ini kita next lagi, lanjut. Dan ini sebenarnya bagian untuk specify disk capacity, atau kayak semacam kapasitas disk size yang kita akan pakai gitu, seperti kayak storage yang kita akan berikan untuk di virtual machine ini berapa yang bisa dapat digunakan oleh virtual machine ini. Mana
Ini bisa dikecilin, bisa dibesarkan, tapi ini udah ada recommended seperti sebenarnya sih di sini di mana 20 GB. Dimana saya akan menggunakan yang direkomendasikan saja. Lalu di sini ada store virtual disk as a single file dan juga split into multiple files. Dimana kalau yang single files ini, kalau misalnya kamu akan menggunakan VMware ini dalam satu device, maka pilihlah yang ini, yang store virtual disk as a single file, dimana performanya akan lebih baik. Namun bila VMware virtual machine ini akan digunakan di 2 atau lebih device, alangkah lebih baiknya menggunakan yang split virtual disk into multiple values, di mana nanti akan lebih mudah untuk dipindah-pindahkannya aja. Ini dimana saya menggunakan ini sekarang ya, saya contohkannya. Lalu di sini ini bisa dicek aja untuk deskripsi yang tadi kita sudah pilih-pilih, misalnya tadi maksimumnya hard disknya 20 GB split dan lain-lain ya. Sini. Terus ini network adaptornya kita ada menggunakan NAT dan lain-lain. Oke, ini udah. Terus habis ini kita kalau misalnya udah pas, kalau misalnya belum kita bisa back, next dan lain-lain. Kalau misalnya sudah kelar, kita bisa langsung finish aja. Ya, ini terus yang kita tunggu aja. Dan biasanya sebenarnya di sini tuh kadang kalau misalnya untuk yang awal-awal akan ada semacam pop-up gitu untuk install tools for Linux ya. Dan kalau misalnya ada notifikasi seperti itu, bisa langsung diinstal aja sih. Dan ini karena saya udah pernah install, jadi tidak ada notifikasi itu lagi. Jadi kalau misalnya ada, silahkan langsung diinstal aja untuk bisa dijalankan ya. Ini kita tunggu, emang agak sedikit lama. SMBus host control. Oh, ini nggak apa-apa sih harusnya. Masih bisa ditunggu aja. Ini kenapa agak kecil ya? Ya, seperti ini harusnya. Ini sebenarnya emang agak lama sedikit karena mungkin ada SMBus host controllernya is not enabled. Tapi ini harusnya masih bisa jalan sih, ini bisa ditunggu, mungkin bisa di fast forward sedikit ya. Ya, udah hilang. Harusnya ini tinggal tunggu boot state-nya. Yang di bawah ini bisa kita lihat aja. Ini harusnya udah ada tanda ini. Udah harusnya tinggal tunggu bentar lagi sih. Biasanya nanti ada suara semacam kayak bell gitu kalau misalnya udah siap. Ini agak lama, tapi harusnya masih ditunggu aja sih. Karena untuk beberapa kali emang kadang-kadang agak untuk bootnya agak lama seperti ini. Ya, ini dimana di sini udah ya, udah kelihatan bootnya ini. Itu tadi saya kepencet nih, pencet Ctrl Alt untuk bisa ini lagi. Bentar, masih belum kelar ya. Ya, tunggu ada semacam kayak gini, harusnya ini perkenalan. Bisa pilih bahasa dan lain-lain. Ya, ini lagi udah masuk preparing ya. Ya, mungkin ini suara nggak kedengeran, tadi ada suara bell gitu menandakan udah siap. Ini sebenarnya bisa iniin sih, bisa di setupnya ini kayak accessibility, nanti ada bagian dan lain-lain. Tapi di sini saya skip dulu ya. Ya, saya skip dulu. Dan ini harusnya udah ada ya, di bagian sininya udah ada seperti Linux biasa ya. Tampilannya ada sebenarnya sini kita bisa pencet files. Ya, sebentar agak loading, ini mungkin baru pertama-tama ya. Sebaiknya mungkin lebih ditunggu dulu sih. Ini saya pencet ya, filesnya nanti akan keluar, harusnya window. Ya. Nah, seperti biasanya kayak semacam file manager, ini ada file-file yang kita ada ya di sini. Ya. Dan untuk selanjutnya mungkin saya bisa demonstrasikan untuk komen-komen sederhana ya yang bisa digunakan di sini. Misalnya dan menggunakan terminal tentu. Ini saya klik kanan, terus ini langsung open in terminal aja. Ya, harusnya keluar seperti ini ya. Oh ya, mungkin ada beberapa yang berbeda tadi awal-awalnya kalau misalnya ada disuruh login tuh ya, ada semacam page untuk login gitu. Ada nama usernya, tinggal dimasukin password yang tadi sudah dimasukkan di credential awal-awal tadi ya, yang di input awal-awal tadi yang ada saya tulis Mike, passwordnya Mike juga ya, username Mike dan full name Mike. Di sini kita bisa misalnya untuk buat semacam directory baru atau folder baru, kita bisa menggunakan command mkdir dan langsung namain foldernya aja. Foldernya misalnya kita namain dummy ya, dummy folder ya.
harusnya ini tinggal di enter, dan ini ada langsung kelihatan ya. Terus kayak namain misalnya ada hadir folder 2 ini, langsung ada lagi. Terus bisa juga buat file baru nih, saya contohin juga bisa menggunakan touch. Misalnya kita bikin file txt ya, di sini kita buat text, ini nama dari file dan kita langsung masukin ini txt ya, ini harus sudah muncul juga ya. Terus kita juga ada komen lagi ls di sini untuk mengetahui isi dari directory yang kita sekarang ada, di mana directory masih di desktop ya, di desktop awal ada dummy folder 2, txt juga ya, yang teks yang tadi yang kita buat ini semua 3 ya. Terus kita juga bisa tahu kita sekarang posisinya itu lagi di mana, dan maksudnya directory itu lagi di mana dengan misalnya pwd ya. Pwd ya, ini sekarang masih ada di home Ubuntu desktop, kita masih di awal-awal ya. Terus juga bisa ada juga bisa selanjutnya di cd menggunakan ini directory ini cd untuk directory tujuan. Misalnya saya mau ke folder 2 ya, dimana saya langsung cd folder 2, harusnya ini langsung directory berubah. Ya, di sini langsung berubah ya, tadi desktop doang kan, di sini langsung desktop folder 2. Dan untuk kembalinya kita bisa langsung cd spasi titik. Ini harus kembali ke desktop yang awal. Ya, sekarang directory-nya cuma kita masih ada di desktop lagi. Terus untuk selanjutnya mungkin kita bisa cek apakah ada koneksi internet di VMware ini. Misalnya kita menggunakan ini command ping, misalnya google.com ya, google.com, harusnya kita enter. Nah, ini langsung kelihatan ada internetnya kita 64 ada 2 ms, 1 ms stabil di situ ya. Terus untuk stopnya bisa kita langsung Ctrl C aja dan akan balik seperti ini. Mungkin selanjutnya setelah kita sudah tadi demonstrasikan beberapa komen sederhana yang kita bisa lakukan di sini seperti create folder dan directory dan cek internet yang ada di virtual machine ini. Selanjutnya kita bisa saya akan menjelaskan mungkin di bagian sini di mana ini file untuk open dan new virtual machine, tapi di sini tidak bisa. Dan ini untuk power untuk shutdown state yang state virtual machine yang ada di sini bisa di shutdown bila ingin di shutdown, atau mungkin hanya pengen di suspend aja atau mungkin bisa di restart bila ada suatu error atau apa. Terus di sini ada removable devices-nya ya, yang ada di sini misalnya ada CD DVD dan network adaptornya, misalnya ini ya TP-Link, ini harusnya network adaptor dan general webcam ini. Pokoknya ada removable devices di luar device yang saya gunakan ini. Dan mungkin selanjutnya kita bisa lihat di virtual machine settings ini. Sebentar. Ya, di sini dimana ini ada memori 4 GB yang berarti memori yang kita alokasikan untuk virtual machine ini, dimana kita 4 GB, dimana bisa diatur bisa sampai 128 GB atau mungkin hanya 4 MB. Nah, ini saya akan balikan ke 4000 MB atau 4 GB ya, 4 GB. Dan ini di sini ada number of processor cores yang kita alokasikan untuk virtual machine ini, ya dimana sekarang di setting untuk 2, dimana maksimum ada 32 dan paling kecilnya 2. Dan ini hard disk yang tadi kita sudah setting ya, dimana kita tadi adjust capacity size-nya di maksimum 20 GB, dimana di sini masih tersisa 18,5 dan maksimum size-nya 20 GB. Ya, dan ini yang tadi yang removable devices-nya, dan ini display-nya yang ada di sini yang ditampilkan di sini. Selanjutnya ini untuk generalnya ada nama yang tadi kita awal-awal kita tentukan, namakan virtual machine ini di mana Ubuntu 64 bit, dan juga working directory di mana semua file akan ditaruh di mana di device kita ini, di mana di OneDrive, documents, di virtual machine Ubuntu di folder Ubuntu ini. Ya. Baik, sekian merupakan semacam tutorial atau langkah-langkah dari download VMware sendiri dan mungkin memasukkan operating system dan ngebut VMware dengan operating system yang kita gunakan, cara download operating systemnya juga, dan dimana saya demonstrasikan juga beberapa komen yang bisa digunakan di virtual machine yang saya telah buat ini. Seperti tadi bisa buat folder, buat file dan lain-lainnya ya, seperti cek internet dan lain-lainnya juga ada. Tadi lihat spesifikasinya tadi. Baik, tapi sekian.